ketika kita udah melihat nih berbagai pasangan yang kayak gini kan, nah kita coba ambil nih isu-isunya dari mereka, dimana kan setiap pasangan ini memiliki visi dan misi kedepannya. Nah, terutama soal isu IKN nih, menurut kalian gimana? Pandangannya siapa atau kebijakan yang diambil oleh siapa nih yang paling menarik buat kalian? Kalau misalnya nomor 1 soal IKN kan jelas menghentikan terlebih dahulu. Kalau nomor 2 jelas melanjutkan. Nomor 3 ini agak rancu nomor 3 ya. Dia tuh lebih memperbaiki. Jadi dia ambil yang baik tapi tetap melanjutkan gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalian lebih suka yang mana nih? Pasangan yang mana? Soal isu IKN. Dari Minto dulu deh. Ya, soal isu IKN sih memang kan semuanya punya positioningnya masing-masing kayak gitu ya. Nah, tapi sejujurnya sih masih gimana ya, masih belum terlalu memuaskan sih sebenarnya dari pendapat masing-masing calon kayak gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Oke. Kalau dari Minum mungkin? Mau bilang sama sebenarnya nggak mau bilang sama juga, cuma sebenarnya mau menitik beratkan pada tupoksi dari adanya IKN ini sendiri sih, karena menurutku tupoksi dari presiden kita yang saat ini kenapa harus IKN kan sebenarnya masih abu-abu ya. Apa sih tujuan sebenarnya dari IKN ini? Lebih ingin memajukan apa dari sektor apa dan semacamnya. Karena menurutku alasan-alasan terkait dengan IKN itu sendiri ya masih sebatas kulitnya doang gitu. Kita belum tahu sebenarnya dalam-dalamnya itu apa, kenapa harus ibu kota baru, kenapa harus di Kalimantan, setelah itu apa yang terjadi dengan Jakarta gitu. Jadi sebenarnya bukan yang pro banget kalau ibu kota itu harus ganti, karena ya sulit gitu loh membayangkan ibu kota kita bukan Jakarta lagi ke depannya dengan semua isu-isu politik yang ada gitu. Tapi juga menarik sebenarnya melihat bagaimana 3 paslon ini punya pandangan dan visi misi yang berbeda soal IKN itu. Ya tergantung mereka aja sih gimana. Tergantung mereka aja akhirnya ketika mereka jadi isu tentang IKN ini seperti apa. Apakah terbengkalai akhirnya nggak jadi, atau mungkin diganti ibu kota negara baru di Papua gitu misalnya. Iya. Oke, menarik nih. Tapi bisa dibilang kan karena mungkin mau ini kan, kayak Pak Jokowi juga mau meninggalkan legasi juga, jadi dia membuat ibu kota baru. Juga soal urgensinya mungkin dimana mereka mungkin meniru kayak di Amerika gitu kan, kayak ibu kotanya kan Washington DC tapi kota bisnisnya di New York kayak gitu kan. Terus kayak di Australia ibu kotanya Canberra tapi kota bisnisnya di Sydney kayak gitu-gitu loh. Nah cuman mungkin kalau dari kitanya sendiri kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya, IKN mau lanjut mau nggak lanjut kayaknya masa bodoh lah kita ya, soalnya nggak berpengaruh langsung ke kita gitu kan.